Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Latifah Aino Zahra. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas A dengan NIM 121202017. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Haji Yudi Irfan Daniel, Esos IMAG. Untuk itu, simak baik-baik ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang hakikat tujuan pendidikan Islam, di mana materi tersebut merupakan bagian dari materi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Ada apa aja sih pembahasan dari hakikat tujuan pendidikan Islam itu? Yang pertama, tentunya pengertian ya. Yang kedua, sumber dan dasar. Yang ketiga, macam-macam. Yang keempat, fungsi. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu hakikat tujuan pendidikan Islam, mari kita kenali dari pengertiannya terlebih dahulu. Maka dari itu, simak baik-baik untuk membahas tentang pengertian tersebut. Selamat menonton. Pengertian hakikat tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, menurut terminologis. Menurut terminologis, tujuan adalah arah, haluan, jurusan, maksud, atau bisa juga disebut dengan sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan. Kemudian, menurut epistemologis, tujuan pendidikan merupakan syarat mutlak dalam mendefinisikan pendidikan itu sendiri, yang paling tidak didasarkan atas konsep dasar mengenai manusia, alam, dan ilmu serta pertimbangan prinsip-prinsip dasarnya. Dan menurut ontologis, dalam Islam, hakikat manusia adalah makhluk ciptaan Allah, sedangkan menurut tujuan umum pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Setelah kita mengetahui tentang pengertian hakikat tujuan pendidikan Islam menurut terminologis, epistemologis, ontologis, dapat kita simpulkan bahwa hakikat pendidikan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip dan ajaran agama Islam. Pendidikan Islam bukan hanya terbatas pada transfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral yang kuat. Pendidikan Islam itu bertujuan untuk membentuk individu muslim yang berakhlak mulia, memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam mengintegrasikan ilmu pengetahuan dunia dengan nilai-nilai agama Islam, sehingga memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan peserta didik dalam segala aspek kehidupan. Tentunya berlandaskan Islam, berdasarkan hukum syara yang telah dijelaskan oleh agama Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu kita maju kepada sumber dan dasar hakikat tujuan pendidikan Islam. Apa aja sih sumber dan dasar hakikat tujuan pendidikan Islam itu? Mari kita simak. Sumber dan dasar hakikat tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, sumber. Menurut At-Taumi Al-Syaibani, sumber dari sistem Islami adalah Quran dan Sunnah Rasul SAW. Maka pendidikan Islam pun harus bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, yang mana kedudukan Al-Quran sebagai sumber pokok pendidikan Islam dapat dipahami dari ayat Al-Quran itu sendiri. Sumber yang kedua yaitu As-Sunnah. Amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam proses perubahan hidup sehari-hari menjadi sumber utama dalam pendidikan Islam, karena Allah telah menjadikan Muhammad sebagai teladan bagi umatnya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu kamu dapat menemukan teladan yang baik. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21.
Jadi, dapat kita ketahui bahwa sumber dari pendidikan Islam tentunya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena seperti kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan pedoman kehidupan bagi manusia. Tentunya di dalamnya pasti terdapat berbagai persoalan yang berkaitan dengan penghambaan manusia dalam kehidupan. Kemudian Dasar yang menjadi acuan pendidikan agama Islam harus melakukan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat menghantarkan pada aktivitas yang dicita-citakan. Nilai yang terkandung harus mencerminkan nilai yang universal yang dapat dikonsumsi untuk keseluruhan aspek kehidupan manusia. Nah, menurut Dr. Randa Said Ismail Ali dalam bukunya Hasan Langgulung menyebutkan bahwa dasar ideal pendidikan agama Islam terdiri dari 6 macam, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi, kata-kata sahabat, kemaslahatan sosial, nilai-nilai dan kebiasaan sosial, hasil pemikiran para pemikir Islam. Ini artinya bahwa pendidikan Islam dalam perencanaan, perumusan, dan pelaksanaannya pada pembentukan pribadi yang berakidah Islam, berakhlak mulia, berpikiran bebas untuk mengarahkan dan mengembangkan potensi manusia secara terpadu tanpa ada pemisahan. Setelah kita membahas tentang sumber dan dasar pendidikan Islam itu, maka kita maju ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang macam-macam tujuan pendidikan Islam. Mari kita ketahui apa saja macam-macam tujuan pendidikan Islam itu. Simak baik-baik ya. Macam-macam tujuan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan jasmani. Tujuan pendidikan jasmani di sini merupakan kekuatan fisik, bagian pokok dari tujuan pendidikan Islam tersebut. Maka pendidikan harus mempunyai tujuan-tujuan yang mengarah kepada keterampilan fisik yang dianggap perlu bagi tubuh yang sehat. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan rohani. Menurut Abdurrahman Sholih, orang yang betul-betul menerima ajaran Islam tentu akan menerima seluruh cita-cita ideal yang terdapat dalam Al-Quran. Dengan begitu, tujuan pendidikan Islam harus mampu membawa ruh pada fitrah manusia yang sebenarnya, yaitu fitrah yang suci. Maka pendidikan Islam harus meletakkan dasar-dasar yang bisa memberi arah atau petunjuk agar manusia memelihara kewajiban sebagai hamba yang taat. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan akal. Tujuan ini mengarah pada perkembangan inteligasi yang mengarahkan setiap manusia sebagai individu untuk dapat menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Yang terakhir yaitu tujuan sosial. Tujuan sosial ini berfungsi untuk mewujudkan perkembangan karakter manusia yang unik agar manusia mampu beradaptasi dengan standar-standar masyarakat bersama-sama dengan cita-cita yang ada padanya. Keharmonisan menjadi karakteristik utama yang ingin dicapai pendidikan Islam. Jadi, tujuan pendidikan Islam itu adalah serangkaian hasil yang ingin dicapai melalui proses pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Adapun tujuan pendidikan mencakup pengembangan aspek spiritual, moral, intelektual, sosial, dan fisik peserta didik. Nah, setelah kita membahas tentang tadi pengertian, kemudian dasar-dasar dan sumber pendidikan Islam, kemudian yang barusan macam-macam pendidikan Islam. Nah, terakhir nih untuk pembahasan dalam hakikat pendidikan Islam itu ada fungsi. Apa saja ya fungsinya? Tentunya karena setiap siswa itu pasti ada fungsi, tidak mungkin tidak ada ya. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu nih fungsi dari pendidikan Islam itu apa ya. Baik, masuk ke pembahasan selanjutnya. Fungsi hakikat tujuan pendidikan Islam adalah menyediakan segala fasilitas yang dapat memungkinkan tugas-tugas pendidikan Islam tersebut tercapai dan berjalan dengan lancar. Adapun dalam buku Filsafat Pendidikan Islam yang ditulis oleh Abdul Halim, fungsi pendidikan dilihat secara operasional adalah yang pertama,
alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat nasional. Kemudian yang kedua, alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangan. Pada garis besarnya, upaya ini dilakukan melalui potensi ilmu pengetahuan dan skill yang dimiliki, serta melatih tenaga manusia atau peserta didik yang produktif dalam menemukan perimbangan perubahan sosial dan ekonomi yang demikian dinamis. Setelah kita mengetahui tentang apa itu pengertian hakikat pendidikan Islam, kemudian sumber dan dasar, kemudian macam-macam, dan yang terakhir yaitu fungsi dari pendidikan Islam itu sendiri. Nah, oleh karena itu pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Sebelum ditutup, saya akan memaparkan kesimpulan dari presentasi kali ini, yang mana hakikat tujuan pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau pada hakikatnya merupakan tujuan untuk membentuk manusia berakidah, membentuk manusia berakhlak mulia, membentuk manusia berpikir, membentuk manusia sehat dan kuat, membentuk manusia kreatif, inisiatif, antisipatif, dan responsif dengan nilai-nilai agama, tentunya didasari dengan Al-Quran dan hadis. Alhamdulillahirrabbilalamin, rangkaian materi telah saya sampaikan dan telah saya jelaskan dalam video kali ini. Untuk itu saya ingin mengakhiri video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.